Ya pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Kaulan dan juga Kadita, yang pastinya pemirsa kita masih ngobrolin tentang peluang bisnis, di mana sebenarnya mereka juga mengawali bisnis ini bukan langsung bisnis gitu ya, tapi juga bekerja. Sebelum kita masuk ke menu-menunya, kenapa kamu memutuskan untuk berbisnis? Kamu resign ya atas pilihan sendiri atau keadaan? Coba masing-masing ini punya jawaban yang beda-beda nih pasti ya. Kok bisa satu kantor barengan, terus kemudian divisinya padahal berbeda, keluarnya bisa barengan. Ini gimana ceritanya? Silakan, Kak Dita. Saya dulu ya, oke. Pengennya sih dulu kan bekerja tuh kalau kerja dari pagi sampai malam pasti ya. Dan pengennya gimana sih cara supaya tetap berproduktif, punya penghasilan sendiri, tapi waktunya simple gitu, fleksibel. Jadi itu niat saya memutuskan itu untuk resign. Kebetulan kan suami saya juga usaha, Kak. Jadi suami juga ngeliat kayaknya lebih enak usaha nih. Nanti jam berapa aja bisa fleksibel, terhandle semua, ada pekerjaan rumah ataupun yang urusan di luar pekerjaan rumah atau di keluar kerjaan kan bisa kita enak atur lah waktunya sendiri atur gitu sendiri ya. gitu. Pengennya sih gitu. Jadi ya mungkin saya memutuskan untuk resign untuk coba usaha gitu. Kebetulan almarhum bapak saya juga di kampung juga usaha, buka ada kayak rumah makan kecil-kecilan gitu juga. Jadi keluarga emang udah pernah usaha juga gitu dari ya. kakek nenek juga dari usaha jualan jamu, jualan es gitu, sama jualan makanan langsung siap saji gitu, Kak. Jadi ya saya mau coba itu juga sih. Oke, suami juga usaha betul, gitu ya. Ini ridho suami nih ya kayaknya. Iya, ridho suami, ridho orang tua sih. Orang tua Iya, juga gitu gitu ya. Daripada harus berjauh-jauhan gitu kan, betul. dan waktunya nggak fleksibel pastinya gitu. Karena yang namanya kerja kita pasti punya aturannya sendiri. Iya. Nah, kalau Kaulan, apa ya membuat kamu yakin? Ini resignnya barengan? Bareng. Beda 3 hari. Ada ya kayak gini. Ini hati-hati pemirsa kalau membuat kelompok di kantor ya. Bisa janjian kayak gitu. Nah, Kaulan, apa yang menjadi pertimbangan kamu? Kalau aku sih emang waktu abis lulus kuliah kan sebenarnya pengen langsung bisnis. Tapi ya harus butuh modal, terus harus butuh pengalaman. Akhirnya memutuskan untuk kerja dulu. Terus kemarin memang udah perhitungan, saya sih pengennya sampai 3-5 tahun itu maksimal saya bekerja. Terus setelah itu baru mulai berbisnis. Terus kemarin udah mulai 3 tahun, nggak tahu kenapa sih udah mulai ya udah deh kayaknya sekarang aja gitu. Dan minta saran juga dari kakak, dari orang tua. Terus udah diokein, udah dibolehin. Terus baru deh ngomong sama Dita juga, Dit ini mau resign gitu kan, terus bilang mau usaha dan ternyata Dita juga sepemikiran yang sama. Akhirnya alhamdulillah ketemu partner yang tepat nih, punya visi dan misi yang sama. Ya udah Bismillah aja lah kita jalan gitu. Oke, tapi resignnya nggak janjian kan? Janjian juga emang? Enggak sih sebenarnya. Enggak sih. Enggak janjian. Oke, tapi bisa tepat ya. Iya. Oke. Jadi setelah kamu benar-benar ini sesuai dengan jadwal kamu berarti ya 3 tahun sampai dengan 5 tahun kamu bekerja dan sekarang mau mulai usaha. Tapi sejak awal emang punya niat mau usaha F&B atau gimana? Iya, niatnya F&B. Oh, emang kamu suka masak karena ya? suka masak, terus hobinya kuliner. Ya udah deh dari situ aja kita coba dari hobi terus disalurin gitu. Biar bisa jajan di kedai sendiri pemirsa. Ini sebenarnya bisa jadi satu nasihat buat aku ya. Harusnya aku buka F&B juga biar aku bisa jajan di kedai sendiri gitu ya. Biar nggak boros-boros banget. Karena suka banget sampai namanya jajan gitu. Tapi oke, ini pilihannya adalah mie yang biasa menjadi luar biasa. Kadita tanggung jawab luar biasanya nih seperti apa nih, coba? Mungkin di soal rasa, Kak. Oke. Ya soal rasa, saya mengacungi jempol sih kalau masakan dari Kaulan tuh cocok banget lah, enak gitu. Jadi saya berani mengatakan biasanya tuh luar biasa. Itu ada berbagai macam resep, tapi dicoba saya mungkin di restoran lain itu kok rasanya lebih enak di sini gitu. Ini jualannya sendiri loh pemirsa. Tapi kalau misalkan penasaran bisa langsung aja coba cari aja ya Instagramnya di mau.eatme. Nanti di sana pasti ada caranya, bagaimana caranya untuk pesan gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung tanya sama chefnya aja ya kalau terkait dengan resep-resepnya gitu ya. Ini resep-resepnya apa yang bikin Kadita jatuh cinta sama masakan Kaulan gitu? Ya gimana ya, karena ini kan masaknya hobi, terus coba disalurin, terus ya udah
apa ya, pakai resepnya itu juga nggak langsung sekali terus enak gitu. Sebenarnya enggak. Jadi Dita udah sabar kayak nyoba terus. Ya udah akhirnya dapatlah resep. Biasanya sampai 2 sampai 3 kali baru dapat resep yang pas gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang dapatnya udah pas gitu rasanya. Alhamdulillah ya. Nah, tapi kamu gimana memutuskan pengen deh bikin menu A, menu B, menu C? Itu kamu dapat idenya dari mana? Biasanya sih ngelihat dari YouTube, dari Pinterest juga, terus dari IG. Apa sih yang lagi disukain sama orang-orang gitu. Dan sebelum biasanya mulai ini, resep ini, biasanya aku suka nanya ke temen lagi suka apa, karena sering... Oh, kamu boleh tanya sama aku loh. Boleh. Nanti aku bagian icip-icip juga boleh. Siap. Oke, oh gitu. Ya. Jadi kamu tanya ke temen juga. Kayak apa sih yang lagi hype nih gini. Terus cobain aja nih Lan, ini nih misalkan mie ini, ini. Terus oh dicoba deh, pas dicoba kayaknya nih bisa masuk deh rasanya gitu. Akhirnya Dita yang nyoba, terus kata Dita udah oke, baru gitu. Oke, baru masuk menu gitu ya. Pertama kali gitu. kamu buka kedai ini, menu pertama kamu apa? Pertama itu ada mie mentai, mie carbonara, terus mie kuah susu itu. Oh, yang mie 3. mentai, Iya. mie carbonara, sama mie kuah susu. Ini pemirsa di rumah pasti langsung ambil panci gitu ya, langsung isi air, masak mie gitu. Karena udah ngebayangin nih, mie mentai aja kan itu lagi jadi satu menu favorit ya, yang disajikan dengan berbagai menu lainnya. Dimsum mentai, nasi mentai, sekarang ada mie mentai pemirsa. Bayangkan ya, ini pasti menjadi satu cita rasa baru. Tapi kalau misalkan tentang masaknya sendiri, Kaulan sebenarnya pernah ngalamin nemuin masalah nggak sih dalam memasak? Artinya apakah ini sudah menjadi bakat kamu sejak kecil, atau kamu juga awalnya nggak bisa atau nggak suka atau gimana? Kebetulan sih ibu kan suka masak. Oke. Jadi dari kecil tuh suka diajakin. Kayak dari awal tuh, Dek bikin ini, Dek bikin ini gitu. Terus sebelumnya sih nggak suka. Terus karena coba kan kayak lagi bete atau apa, nyoba lariin tuh hobinya ke masak. Dan ternyata dulu sih bukan mie kayak gini-gini, bukan yang makanan berat, tapi kayak lebih ke dessert atau bolu-bolu kayak gitu. Oh, justru kamu bisa masak-masak bolu gitu. Jadi kayak bolu gitu dan sebagainya. Mengembang kah bolunya? Ya, alhamdulillah. Suka gitu ya kalau masak bolu ya. Ini jadi nggak ngembang, malah jadi bantut. Tapi suka bantut juga. Oh, suka juga. Ya namanya hidup nggak selalu mulus ya. Oke, jadi kamu mulainya seperti itu, masak-masak Terus dessert. dimulai akhirnya kuliah sih yang sering masak tuh. Kuliah kayak waktu-waktu senggang bikin masakan. Biasanya Sabtu Minggu sampai akhirnya nyoba bikin IG sendiri untuk khusus masakan. Oh iya? Awalnya gitu. Wow. Jadi kamu bikin, kalau kamu aktivitas masak kamu taruh resep gitu-gitu atau Iya, gimana? Oke, resep. gitu. Pertama sih di Baik. IG sendiri. Terus kata temen Lan coba aja pakai IG masak gitu lain-lainnya. Oke. Terus ya udah akhirnya dikhususin gitu. Dan waktu itu ketemu Dita untuk menyalurkan ini, akhirnya coba dibuat di bisnis gitu. Oke, apa resep favorit kamu, Ulan? Resep favorit sih sebenarnya bolu kukus. Bolu kukus. Iya, sama tetap brownies ya. kukus. Nanti gitu. mie bolu ya, mungkin bisa ya pemirsa ya. Satu hari nanti kita akan menemukan ada resep namanya mie bolu, siapa tahu gitu kan. Oke, jadi awalnya kamu memang nggak suka-suka masak, tapi karena keadaan akhirnya membuat kamu, oh ternyata punya passion ya di masak. Nah ini juga mungkin bagi pemirsa yang sekarang bingung, apa sih hobi aku, atau bisa dikatakan aku nggak suka sama kegiatan ini. Sebenarnya mungkin bukan nggak suka, tapi pemirsa belum mencobanya. Jadi coba aja dulu, siapa tahu ketemu passionnya gitu ya, seperti yang Kaulan lakukan gitu. Awalnya nggak suka tapi dicoba dan akhirnya menjadi suka. Dan ya Tara sekarang bisa dilihat bisa menciptakan satu kedai dengan nama Mau Eat Me. Nah pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tetap bersama dengan kami di PTV Show.